Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Salam berjumpa dalam Renungan Pagi GKI Salatiga, Senin 27 Oktober 2025 bersama saya Alessandro Gaspers. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi yang baru, sukacita yang baru. Saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami supaya kami boleh mengerti, tetapi terlebih kami juga boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 13 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Shalom Bapak Ibu, tema yang menjadi perenungan pada hari ini ialah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Bapak Ibu, kalau kita melihat di zaman yang sekarang, semua serba cepat dan praktis. Dulu kalau mau belanja, kita harus pergi ke toko, pergi ke pasar untuk cari apa yang kita cari. Sekarang, buka handphone, buka aplikasi belanja digital, pilih, lalu tunggu kapan barang sampai. Mau pesan makan, minum, bisa lewat aplikasi orang antar. Dunia menawarkan segala hal yang praktis, yang cepat dan efisien. Bahkan untuk mencari uang pun bisa lewat handphone, bisa dari rumah, dengan berbagai platform yang ada, dengan kebutuhan apapun. Tetapi seringkali kemudahan-kemudahan ini akhirnya mempengaruhi sesuatu di dalam diri kita, yaitu ego kita. Karena sudah punya banyak uang, seringkali hal yang sebenarnya bukan kebutuhan kita habiskan untuk memuaskan keinginan kita. Dan terkadang kita sering mengukur kebahagiaan keluarga itu dari hal-hal yang bisa dibeli, rumah, kendaraan, tabungan, maupun liburan keluarga. Padahal tidak semua hal itu bisa dibeli dengan uang. Kita bisa beli rumah yang mewah, tapi tidak dengan kehangatan di dalamnya. Kita bisa kasih uang untuk anak dan istri kita, tapi uang itu tidak bisa menggantikan waktu dan perhatian terhadap mereka. Kita bisa punya segalanya, tapi akan tetap ada hal yang kosong dalam diri kita yang tidak bisa diisi oleh apapun dari dunia. Yang bisa diisi hanya oleh Tuhan. Bapak Ibu, bacaan kita ialah surat Paulus kepada jemaat di Roma, yang dalam bacaan kita di situ Paulus menasihati agar mereka hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Kata sopan bahasa Yunaninya euschemonos, yang artinya cara hidup yang teratur dan tertib, tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan iri hati. Paulus mau menekankan bahwa kita harus hidup dalam kerendahan hati, dalam pengucapan syukur. Karena kalau kita hidup dikendalikan oleh ego kita tidak akan pernah merasa puas. Dan seringkali kita membandingkan diri kita dengan apa yang orang punya. Dia punya motor, saya pergi kemana-mana jalan kaki. Nanti kalau sudah punya motor, dia punya mobil, saya cuma punya motor. Terus nanti punya mobil lagi, dia punya rumah mewah, saya hanya punya rumah yang kecil. Jadi itu akan menjadi siklus yang terus berulang-ulang terjadi. Karena apa? Kita mengikuti apa yang dunia jadikan patokan. Hidup harus punya materi yang banyak, fasilitas yang lengkap, dan segala hal, sampai akhirnya membuat kita menjadi orang yang tidak pernah puas. Dan seringkali di tengah ketidakpuasan itu,
kita lupa bahwa ada tanggung jawab yang lebih utama untuk kita kerjakan, yaitu bagaimana membangun keluarga yang bahagia, yang harmonis, yang sejahtera bersama anak-anak dan istri kita. Bapak Mama, saya mau menyampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu kita telaah, ada hal-hal yang perlu dievaluasi kembali yang mungkin seringkali kita melakukan sesuatu untuk kepuasan pribadi karena ego kita. Lalu mungkin kita lupa tanggung jawab kita di dalam keluarga, baik sebagai orang tua dan anak itu apa. Yang saya mau tekankan di sini adalah bagaimana sebagai sesama anggota keluarga. Keluarga itu harus menjadi tempat di mana kasih itu bertumbuh. Keluarga menjadi tempat di mana mengembangkan kebersamaan, solidaritas, kerukunan. Bahkan di dalam keluarga juga harus bisa mempersaksikan akan kebaikan Allah lewat kehidupan sehari-hari. Saya mau bagi beberapa hal Bapak Mama. Pertama, saat makan bersama, di meja makan atau di ruang tamu dan sebagainya, HP itu disimpan sehingga komunikasi itu bisa terjadi. Kita bisa saling cerita, saling tukar pikiran, saling tukar perasaan. Kalau kita apa-apa kita pakai HP nonton sambil makan, komunikasi interaksi itu tidak akan terjadi. Kemudian saat terjadi kesalahpahaman di dalam keluarga, pilihan itu bukan marah lalu cari siapa yang salah, tapi diam dan berdoa. Meminta tuntunan, meminta kekuatan supaya ketika bicara dengan pasangan, dengan anak, tidak dengan luapan emosi, tapi dengan pandangan penuh kasih. Saat ada rezeki, ingatlah untuk berbagi, dan belilah sesuatu yang bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kebutuhan bersama. Supaya dengan hal-hal kecil ini, kasih Kristus itu bisa terwujudkan, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga berdampak untuk orang-orang di sekitaran kita, termasuk keluarga. Oleh karena itu, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, supaya semua hal itu boleh terjadi dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini terus memberkati kami dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Semoga firman ini memberikan berkat, sukacita kepada Bapak Ibu. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.